Siapa sih yang nggak pernah denger quotes yang familiar di dunia kesehatan? Dan quotes ini tuh booming banget di sepanjang pandemi COVID-19. Quotes ini berbunyi, kepanikan adalah separuh penyakit, ketenangan adalah separuh obat, dan kesabaran adalah permulaan kesembuhan. Yap, itu adalah perkataan seorang filsuf yang juga dikenal sebagai bapak ilmu kedokteran. Dia bernama Ibnu Sina, yang bahkan George Certain, seorang ahli kimia dan sejarawan Amerika, menyebutnya sebagai ilmuwan dan filsuf Islam yang paling terkemuka, serta salah satu tokoh terbesar dalam sejarah manusia, tak terbatas pada ras, tempat, dan juga zaman. Canon of Medicine adalah salah satu karyanya yang dianggap sebagai buku paling berpengaruh di sepanjang sejarah ilmu kedokteran. Karena itu, di sini kita akan mencari tahu rahasia orang paling cerdas yang pernah ada satu ini. Kita akan mencari tahu latar belakangnya, bagaimana caranya berpikir, juga seberapa keras dan tekun penelitiannya. Nama lengkap Ibnu Sina adalah Abu Ali Husain bin Abdullah bin Hasan bin Ali bin Sina, atau dalam dunia global lebih dikenal dengan nama Avicenna. Pemakaian nama Avicenna berasal dari bahasa Latin dan diadopsi oleh Barat. Avicenna dilahirkan pada bulan Safar tahun 370 Hijriah atau bertepatan antara bulan Agustus sampai September tahun 980 Masehi di kota kecil bernama Afshanah, bagian dari wilayah Uzbekistan saat ini. Ia dilahirkan dalam masa kekacauan, di mana Khalifah Abbasiyah mengalami kemunduran dan negeri-negeri yang mula-mula berada di bawah kekuasaan khalifah tersebut mulai melepaskan diri satu persatu. Ibnu Sina diakui sebagai seorang intelektual paling cerdas di dunia. Meskipun ia dipengaruhi oleh pemikiran filsafat Al-Kindi dan Al-Farabi, tapi ia berusaha untuk menggabungkan antara agama dan filsafat melalui tafsiran alegoris. Kalau kalian pengen tahu apa itu metode alegoris, sebenarnya penafsiran ini tuh diperkenalkan pertama kali oleh orang-orang Yunani melalui filsafat Stoa. Bernard Rem mengartikan metode alegoris ini sebagai upaya menyingkap sebuah pesan teks dengan mencari makna di balik kata yang tertulis di dalam teks tersebut. Intinya, kalau aku sendiri melihat bahwa Ibnu Sina mencari titik poin persamaan antara agama dan filsafat, yakni melalui penggalian terhadap nilai yang terkandung dalam ajaran agama dan filsafat itu sendiri. Awal mulanya, kenapa nama Ibnu Sina ini menjadi begitu populer? Karena dia adalah satu-satunya dokter yang berhasil menyembuhkan penyakit Sultan Bukhara, yaitu Nuh Ibnu Mansur. Dan saat itu, Ibnu Sina masih berusia 17 tahun. Dari prestasinya tersebut, Ibnu Sina dihadiahi untuk tinggal dan menetap di istana. Namun, dia menolaknya dan hanya meminta agar dia diizinkan untuk menggunakan perpustakaan kesultanan yang kuno dan antik. Tujuannya hanya satu, yaitu mendapat akses mencari berbagai referensi dasar untuk memperluas dan memperdalam keilmuannya. Dengan kemampuan Ibnu Sina yang cepat menyerap berbagai cabang ilmu pengetahuan, dia berhasil menguasai beberapa macam materi keilmuan dari perpustakaan kesultanan pada usianya yang tergolong masih sangat muda, yaitu 21 tahun. Ibnu Sina yang menguasai banyak bidang ilmu seperti matematika, kimia, dan kedokteran membuatnya menjadi penemu teknik destilasi pemanasan uap air untuk menghasilkan rose essential oil, dan dia mengabadikannya dalam sebuah literatur ilmiah. Namun guys, pasca terjadinya perang salib, banyak literatur Islam yang dihancurkan dan dilupakan. Sehingga industri essential oil pun berpindah dari dataran Arab ke Eropa, yakni negara Prancis. Dan perlu kalian ketahui juga nih guys, bahwa umat Islam merupakan pionir pada masa awal abad pertengahan dalam mengadopsi aromaterapi sebagai solusi alternatif untuk memperbaiki kondisi kesehatan yang buruk atau tidak optimal. Meskipun Babilonia, Yunani, dan Mesir kuno telah bereksperimen dengan destilasi, namun para ilmuwan kimia dari kalangan muslimlah yang pada akhirnya mengembangkan dan menyempurnakan proses penyulingan ini. Proses ini kemudian digunakan untuk membersihkan senyawa-senyawa tersebut hingga menghasilkan atar atau minyak wangi. Saat melakukan destilasi pada bunga mawar untuk menghasilkan atar,
para ilmuwan muslim menemukan manfaat dari air mawar yang kini digunakan secara luas di seluruh dunia. Ibnu Sina sebagai tokoh terkemuka diakui sebagai orang pertama yang menciptakan alat penyulingan atau distilasi minyak esensial tersebut. Cara kerja alat penyulingan ini melalui sistem pipa melingkar yang menghasilkan uap air dari tanaman. Uap panas yang kemudian mendingin akan secara optimal mengonsentrasikan minyak esensial atau minyak atsiri dari tanaman yang disuling. Penemuannya itu dituliskan pada karya monumentalnya yaitu Al-Qanun fit Tibb atau Canon of Medicine. Di situ Ibnu Sina menjelaskan bagaimana minyak esensial dan aromatik dari tumbuh-tumbuhan dapat digunakan secara luas dalam praktik pengobatan. Buku Canon of Medicine juga merupakan salah satu dari banyak buku kedokteran yang secara khusus membahas tentang penggunaan air mawar. Menurut beberapa sejarawan, Ibnu Sina ini memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk dasar-dasar perkembangan proses kimia seperti penyulingan, sublimasi, dan pengapuran. Dia adalah sang penemu teknik penyulingan bunga-bunga menjadi minyak esensial yang bisa kita nikmati saat ini. Salah satu contoh bunga yang pertama kali diolah menjadi minyak adalah mawar. Teknik penyulingan uap yang ditemukan oleh Ibnu Sina kemudian digunakan dalam praktik aromaterapi di industri wewangian. Inovasi dalam teknik penyulingan uap ini memberikan kontribusi yang signifikan pada perkembangan industri wewangian. Rahasia mengapa seorang Ibnu Sina ini bisa begitu cerdas ternyata ada di kebiasaan rutinnya loh guys. Jadi ketika dia merasa ada kesulitan dalam memecahkan masalah, ia akan segera berwudu, kemudian menuju masjid untuk melakukan sholat dan berdoa kepada Allah, memohon ditunjukkan jalan keluar untuk memahami maupun memecahkan persoalan pelik yang sedang ia hadapi. Seperti yang dikatakan sendiri oleh Ibnu Sina. Saya benar-benar mencintai ilmu pengetahuan. Ketika bingung dalam memecahkan masalah, maka saya akan mondar-mandir ke masjid untuk sholat dan berdoa, meminta dibukakan pikiran saya agar mudah memahami persoalan yang sulit. Setiap malam pun saya membiasakan diri untuk tekun menulis dan membaca buku-buku. Bahkan, saking saya cintanya dengan ilmu pengetahuan, ketika rasa kantuk membuat saya tertidur, masalah-masalah yang ingin kupecahkan pun terbawa dalam mimpi. Sehingga banyak sekali masalah-masalah pelik itu dapat terpecahkan dan menjadi jelas ketika saya bangun dari tidur. Kita semua pantas mengidolakan kesungguhan Ibnu Sina dalam mencintai dan mendalami ilmu pengetahuan, hingga dia kurang tertarik pada wanita maupun kesenangan hidup lainnya. Ibnu Sina merupakan pahlawan sejati ilmu kedokteran. Dia menginspirasi banyak generasi setelahnya untuk terus bekerja keras melakukan penelitian-penelitian agar menemukan kebaruan di bidang sains, terutama ilmu kedokteran. Dengan tekad kuatnya, Ibnu Sina mampu menemukan alat-alat kedokteran dan ramuan-ramuan yang bisa mengobati banyak penyakit pada waktu itu. Di tengah-tengah kondisi dunia ilmu pengetahuan sedang mengalami kemunduran akibat politik yang sedang kacau balau. Abu Ali Hussein bin Abdullah bin Hasan bin Ali bin Sina, ilmuwan sejati yang pernah bernafas di bumi.